Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini perenungan firman Tuhan terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 22 sampai 43 dengan tema mujizat itu nyata. Saudaraku yang terkasih, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini ada dua peristiwa yang menakjubkan, yaitu mengenai mujizat kesembuhan dan kebangkitan dari kematian. Pada waktu itu, ada seorang murid Tuhan yang bernama Petrus, sedang mengadakan misinya berkunjung ke tempat-tempat. Saat itu ia singgah dan menemui orang-orang percaya yang ada di Lida. Kemudian di kota itu ia melihat seorang laki-laki yang bernama Eneas. Eneas ini sudah 8 tahun mengalami sakit lumpuh, sehingga tidak bisa melakukan setiap aktivitas. Dengan demikian, ketika Petrus melihat Eneas, dengan segera ia mengatakan, "Yesus Kristus telah menyembuhkan engkau." Sehingga itu juga Eneas segera bangun dari tempat tidurnya dan telah menjadi sembuh. Kesembuhan yang terjadi pada Eneas membuat semua orang di Lida dan Saron menjadi kembali kepada Tuhan. Hal ini sangat jelas sekali bahwa penderitaan yang ada untuk mendatangkan kebaikan, supaya setiap orang berbalik ke jalan Tuhan. Hal ini juga membuktikan bahwa mujizat Tuhan itu nyata, dan Tuhan itu maha kuasa, yang mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan juga bisa memakai berbagai cara untuk dapat menolong orang yang mau sungguh-sungguh minta pertolongannya. Tuhan memakai dan menyertai Petrus untuk melakukan mujizat. Saudaraku yang terkasih, melalui pelayanan Petrus ini, ada seorang perempuan yang bernama Tabita atau Dorcas dalam bahasa Yunaninya. Perempuan ini tinggal di Yope, dan ia adalah orang yang sangat terkenal berbudi baik karena ia suka menolong orang-orang. Perempuan yang bernama Tabita, ia memiliki karakter yang suka memberi sedekah kepada orang-orang, terlebih kepada para janda-janda. Akan tetapi, pada waktu itu ia mengalami sakit lalu ia meninggal. Tentunya hal ini membuat semua orang bersedih karena kehilangan orang yang baik seperti Tabita ini. Namun karena orang-orang telah mendengar mujizat yang terjadi di Lida, membangkitkan harapan orang-orang di Yope. Mereka meyakini kalau Tuhan bisa pakai Petrus melakukan mujizat di Lida, maka mereka juga yakin Tuhan akan memakai Petrus juga di Yope untuk melakukan mujizat. Kemudian setelah Petrus di Yope, ia dengan segera menolong Tabita yang sudah meninggal. Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan, kemudian ia berpaling kepada mayat itu dengan mengatakan, "Tabita, bangkitlah." Bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-40. Kemudian setelah itu mujizat Tuhan terjadi kepada Tabita yang sudah meninggal, akhirnya bangkit kembali dari kematian. Saudara yang terkasih, melalui kedua peristiwa yang terjadi, kita melihat karya Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Tuhan menyembuhkan Eneas dan Tuhan membangkitkan Tabita melalui Petrus. Hal ini sangat jelas bahwa mujizat Tuhan telah nyata dalam kehidupan mereka. Dengan demikian juga dalam kehidupan kita, Tuhan pasti menolong kita menghadapi setiap persoalan, bahkan membangkitkan orang dari kematian sekalipun. Hari-hari ini kita melihat peristiwa yang terjadi bagi dunia ini, di mana COVID-19 belum kunjung selesai. Hal ini tidak sedikit orang yang semakin cemas, sedih, khawatir, dan takut. Kasus ini juga membuat orang terkadang mempertanyakan, masih adakah Tuhan? Mengapa Tuhan tidak segera menolong? Peristiwa ini yang kita hadapi saat ini seolah-olah Tuhan hanya diam saja dan tidak segera menolong. Akan tetapi pernahkah kita menyadari kalau kita ada sampai hari ini? Kalau bukan karena Tuhan, siapa yang dapat memampukan kita? Terkadang manusia hanya fokus kepada masalah, bukan kepada yang memberi solusi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika kita melihat teks yang kita baca hari ini, Tuhan telah menolong Eneas dan Tabita. Tuhan yang sama juga akan menolong kita semua
sampai waktunya tiba. Meski tidak segera dijawab setiap persoalan kita, namun yakinlah mujizat Tuhan itu nyata bagi kita. Marilah kita meyakini dan tetap percaya akan janjinya dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan tepat pada waktunya. Tuhan pasti akan menjawab setiap doa orang yang sungguh-sungguh mau percaya dengan segenap hati kepadanya. Mari kita andalkan Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tak terbatas. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.